Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pertama kali dalam kegiatan PJJ ini Bapak mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kita HUT RI yang ke-76. Semoga dalam perayaan 17 Agustus tahun ini membawa perubahan untuk kita semua, terutama dalam hal pembelajaran, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di sekolah kita untuk tatap muka di dalam kelas. Tapi nikmati saja dahulu apa yang terjadi pada hari ini, karena memang pemerintah masih belum mengizinkan kita untuk bertatap muka di dalam kelas secara langsung. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat, semangat mengikuti pelajaran jarak jauh yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian melalui media komunikasi internet ini. Anak-anakku sekalian, dalam pelajaran ekonomi minggu lalu, Bapak sudah menjelaskan kepada kalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, di mana di dalam hidup manusia itu ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, di mana secara umum kebutuhan manusia itu sudah kalian tuliskan dan kalian catatkan di dalam tugas. Itu ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan-kebutuhan pokok yang mau atau tidak mau harus dipenuhi oleh manusia, siapapun orangnya. Nah, contohnya sandang, pangan, dan papan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi. Contoh misalkan, kita tidak mungkin bisa jalan-jalan kalau memang kita belum mengisi kebutuhan pokok kita, yaitu makan. Bagaimana orang bisa jalan-jalan kalau kebutuhan pokoknya belum bisa terpenuhi dengan baik? Itulah yang disebut dengan kebutuhan sekunder. Contohnya adalah jalan-jalan, rekreasi, nonton, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau yang disebut dengan kebutuhan mewah, kebutuhan lux, di mana kebutuhan ini hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang memiliki uang yang sudah sangat banyak. Seperti apa misalkan? Seperti memiliki kendaraan mewah, kendaraan roda 4 yang memang tidak bisa dimiliki oleh setiap orang, kecuali hanya orang-orang yang memang memiliki kelebihan uang atau yang kita sebut dengan orang kaya. Itu ulasan pertemuan kita yang minggu lalu. Nah, berlanjut kepada materi kita yang selanjutnya adalah manusia di dalam kehidupannya itu tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya kalau manusia itu tidak memiliki yang namanya uang atau money. Uang adalah suatu alat ataupun benda yang dapat memberikan rasa senang, bahagia, kesejahteraan kepada manusia di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jadi dalam kegiatan ekonomi, orang itu punya kebutuhan. Kebutuhannya itu harus dipenuhi dengan cara orang itu bekerja atau memiliki penghasilan. Jadi kebutuhan harus dipenuhi apabila orang memiliki penghasilan atau uang. Bicara uang atau bicara pendapatan, maka manusia itu harus bekerja. Jadi untuk mendapatkan penghasilan ataupun uang, manusia harus bekerja. Nah, bekerjanya manusia itu dilandasi oleh motif ekonomi. Jadi manusia kalau pengen punya uang,
Kalau bekerja itu dilandasi dengan motif ekonomi. Dalam pelajaran kita kali ini adalah motif ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan motif ekonomi? Motif ekonomi adalah suatu dorongan atau suatu keinginan yang menyebabkan manusia itu mau bekerja untuk mendapatkan penghasilan, dan penghasilannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kebutuhan manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah yang disebut dengan motif ekonomi. Dengan motif ekonomi itulah manusia antara satu dengan yang lain melakukan aktivitas yang berbeda-beda sehingga dengan pekerjaannya masing-masing dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di mana kebutuhan manusia itu ada yang bersifat jasmani, ada yang bersifat rohani. Yang jasmani apa? Kebutuhan-kebutuhan manusia yang sifatnya badania, yang sifatnya kebendaan. Contohnya apa? Ya tadi, makan, pengen punya baju bagus, pengen punya rumah bagus, pengen punya kendaraan bagus. Itu namanya kebutuhan yang sifatnya jasmani. Nah, yang kedua, kebutuhan manusia yang sifatnya rohani. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dalam bentuk benda, tapi apa? Rasa puas, rasa senang yang ada di dalam hati manusia. Contohnya kebutuhan rohani itu adalah kita perlu ceramah dari para ustadz, dari para kiai, kita butuh hiburan, kita nonton kesenian. Itu merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya rohani atau pemuasan yang ada di dalam jiwa atau diri manusia. Nah, secara umum pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan itu dibagi menjadi 5 bidang pekerjaan. Bapak ulangi, pekerjaan manusia untuk mendapatkan penghasilan itu dibagi menjadi 5 bidang pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Yang pertama, ada yang bekerja dalam bidang agraria. Bidang agraria itu kaitannya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian, mengolah tanah, berkebun, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Dari bidang agraria tersebut, manusia memiliki penghasilan yang kalau di desa kita sebut dengan para petani. Yang kedua adalah bidang perniagaan. Bidang perniagaan atau penjualan, yang disebut orangnya sebagai pedagang. Pekerjaan yang dilakukan dengan jual beli antara orang satu dengan yang lain, yang pada akhirnya pekerjaan pedagang tersebut mendapatkan penghasilan. Bidang perdagangan yang kedua. Yang ketiga adalah bidang produksi. Orang bekerja dalam bidang produksi. Apa sih bidang produksi? Pekerjaan yang menghasilkan sesuatu. Menghasilkan atau menciptakan sesuatu sehingga hasil ciptaannya tersebut dapat dijual kepada masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Nah, yang keempat adalah bidang jasa. Yang keempat adalah bidang jasa. Orang bekerja dalam bidang jasa. Contohnya apa? Dia menjadi guru, itu bekerja dalam bidang jasa. Dia menjadi dokter, bekerja sebagai bidang jasa. Dia menyewakan alat-alat pesta, itu dalam bidang jasa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bidang ekstraktif. Pekerjaannya dalam bidang
ekstraktif untuk mendapatkan penghasilan ataupun uang. Apa sih bidang ekstraktif itu? Yaitu pekerjaan di mana dia menggali, mencari sesuatu dari alam untuk kemudian diolah dan dia menghasilkan penghasilan bagi manusia. Contohnya apa? Contohnya orang-orang yang bekerja dalam bidang pertambangan. Itu baik tambang timah, tambang batu bara, dan lain sebagainya. Jadi intinya manusia ingin memenuhi kebutuhan, manusia punya kebutuhan, kebutuhannya itu harus dipenuhi. Nah, cara pemenuhannya itu manusia harus memiliki penghasilan ataupun uang. Nah, uangnya itu didapat dengan cara bekerja. Nah, cara-cara bekerja manusia antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, seperti yang Bapak contohkan dalam 5 bidang pekerjaan tersebut. Mungkin itu ulasan yang secara singkat Bapak berikan kepada kalian. Untuk selanjutnya kalian silakan membuka buku paket kalian yang seperti ini nih. Kalian baca-baca sebagai bahan literasi kalian di dalam kegiatan PJJ kita. Kemudian Bapak berikan kalian tugas untuk kamu lihat halaman 8 di buku ini. Halaman 8 di buku ini kamu baca-baca sebagai bahan literasi kalian. Kemudian Bapak tugaskan kalian mengerjakan di halaman 8 itu adalah tugas yang ada di dalam halaman 8 ini. Mungkin itu aja pertemuan PJJ kita pada saat ini. Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.